Oke, langsung saja kita mulai kuliah hari ini, Lab Akuntansi Keuangan 1 menggunakan software Vario Plus, yaitu membahas mengenai entry journal. Jadi bagaimana cara untuk memasukkan transaksi ke dalam jurnal umum Value Plus. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya sudah diperkenalkan cara membuat rekening, untuk hari ini bagaimana cara untuk memasukkan jurnal. Mencatat transaksi ke jurnal umum. Langkah yang diperlukan yaitu diklik tab buku besar, selanjutnya pilih entry jurnal. Jadi gambar yang ada di bawah ini merupakan software Vario Plus. Silahkan diklik tab buku besar. Nah ini tab kan yang berderet dari atas sampai ke bawah secara vertikal. Silahkan dipilih yang buku besar. Selanjutnya dipilih yang entry journal. Nah di sini entry journal. Jadi kalau kemarin pada pembuatan rekening, masuknya juga pada buku besar, pilihnya daftar rekening. Sekarang kalau untuk transaksi ke jurnal umum, silahkan pilih buku besar, pilih di bawah dari daftar rekening, yaitu ada entry jurnal. Atau silahkan nanti menggunakan menu entry, dipilih entry jurnal. Nah, di sini ada menu entry, silahkan pilih di bawahnya ada entry jurnal. Ini cara awal untuk memasukkan transaksi ke dalam jurnal umum. Paham ya? Jadi kita klik buku besar, langsung lihat ke kanan, pilih yang entry jurnal. Langkah mencatat jurnal ke transaksi. Jadi kalau nanti untuk diklik entry jurnal, itu munculnya akan seperti pada gambar yang ada di layar sekarang. Di mana ada pertanyaan jenis jurnal, tanggal dokumen, ada nomor referensi, ada periode transaksi, keterangan, ada entry jenis jurnal, terus yang di bawahnya ada kode rekening, ada keterangan, terus kita masukkan jumlah debit, atau nanti kita masukkan pada jumlah kolom kredit. Sebelum kita mencoba untuk memasukkan ke dalam entry jurnal, di sini sebagai teorinya, langkah mencatat jurnal ke transaksi. Jenis jurnal. Jenis jurnal itu menunjukkan jenis jurnal yang diinginkan. Jurnal umum adalah entry umum di mana baik debit dan kredit harus dimasukkan secara manual. Sumber jurnal digunakan apabila jurnal yang berkaitan telah ditetapkan dalam submenu maintain sumber jurnal. Manual dipilih apabila nomor secara otomatis tidak diinginkan. Nah, ini bagian yang jenis jurnal di sini. Jenis jurnal untuk digunakan jurnal umum. Tetapi kalau ingin menggunakan sumber jurnal, sebelumnya harus diatur pada maintain sumber jurnal. Yang kedua, di sini ada tadi mengenai sumber jurnal, dipilih manual apabila nomor secara otomatis tidak diinginkan. Ini manual itu untuk yang dimaksudkan yang di sini mengenai nomor referensi. Di sini ada pilihan manual, kalau untuk pilihan manualnya dicek, itu dimaksudkan untuk nomor secara otomatis tidak diinginkan. Berikutnya ada jenis entry. Pilihan yang pertama di sini ada standar, dipilih jika entry buku besar standar yang dibuat. Berikutnya kode ulangan dipilih ketika entry ulangan dibuat
sehubungan dengan entry jurnal lain dengan nomor referensi yang sama. Nah, ini mengenai pengertian dari jenis jurnal. Jadi pilihan-pilihan jurnalnya, ini yang pertama kan mengenai jenis entry. Ini ada jenis jurnal, terus ada nomor referensi, pengen otomatis atau pengen yang manual. Kalau manual silahkan dicentang. Berikutnya setiap baris transaksi dari entry jurnal ditampilkan di tabel garis dengan kode rekening, keterangan, jumlah debit, atau kredit. Nah, itu yang dimaksudkan yang di sini, ini baris. Ini ada kode rekening, keterangan, jumlah debit, dan kredit. Selanjutnya baris item. Baris item untuk memasukkan baris item dengan cara ketikkan kode rekening yang diinginkan atau dipilih dari kotak pilihan. Dapat juga menentukan rekening yang diinginkan dengan memasukkan keterangan rekening atau memilih dari keterangan kotak pilihan. Jika tidak ingat kode rekening atau nama rekening dengan tepat, dapat mengklik tombol dan ketikkan kata untuk mencari rekening yang diinginkan. Yang B, langkah berikutnya, masukkan jumlah debit atau kredit sesuai dengan nominal transaksi. Langkah selanjutnya tekan enter untuk menambah baris item pada akhir tabel garis. Ini mengenai teorinya, nanti kalau untuk dipraktekkan input dari jurnal, ini mudah. Jadi setelah tadi kita masuk pada langkah yang pertama, klik buku besar, terus kita pilih yang entry jurnal, itu langsung muncul seperti yang ada di layar sekarang. Silahkan nanti untuk dimasukkan tanggal dokumen, tanggal transaksi. Ini yang pertama silahkan. Terus silahkan diklik untuk yang tombol pencarian. Silahkan nanti diklik 2 kali untuk rekening yang dimaksud. Keterangan silahkan merupakan keterangan dari transaksi. Boleh keterangan disamakan dengan kode rekening, nama rekening. Terus tinggal dimasukkan kolom debit angkanya, di enter. Setelah di enter nanti akan masuk pada baris kedua. Silahkan dilanjutkan dengan yang kredit. Kode rekening dipilih, klik 2 kali. Terus nanti keterangan tinggal kita isi, masukkan di kredit, terus kita enter. Kalau sudah kita masukkan ke pos, klik tombol pos, siap untuk masuk ke tanggal berikutnya. Untuk lebih jelasnya di sini saya berikan contoh entry jurnal. Transaksinya tanggal 1 Agustus disetor modal berupa uang tunai 10 juta. Silakan nanti pada tanggal dokumen dituliskan 01/08/2006. Itu dimasukkan 1 Agustus 2006. Langsung saja masuk pada kode rekening, diklik, ini tanda pencarian. Silahkan diklik 2 kali, nanti ada daftar rekening, klik 2 kali kas di perusahaan. Setelah klik 2 kali, otomatis nanti akan masuk di sini kode rekening 00-CA0101. Keterangan nanti kas di perusahaan ini merupakan nama rekeningnya. Silakan pada debit dituliskan 10 juta, di enter. Selanjutnya kita pilih kode rekening lagi, kita pilih yang modal Stekom, klik 2 kali, terus pada kredit kita ketikkan 10 juta, di enter. Selesai untuk entry jurnal, klik tombol pos. Di sini untuk disediakan mengenai tombol ubah, kalau untuk pengen mengganti, memperbaiki jurnal, kalau untuk hapus berarti digunakan untuk menghapus jurnalnya. Gampang ya.
Jadi memasukkan jurnal itu tinggal kita ketik tanggalnya, kita masukkan kode rekening yang debit, tulis di debit, angkanya di enter, terus kita lanjutkan untuk pasangannya, dicari kode rekening, kita klik 2 kali yang kredit, kita tulis pada angkanya kolom kredit, di enter, terus di post. Sama halnya kalau misalkan nanti untuk debitnya ada 2 atau lebih dengan cara yang sama. Keterangan berikutnya untuk memposting entry jurnal, klik tombol post. Kalau kita gunakan tombol post dan cetak, maka akan tampil pilihan cetak voucher jurnal umum untuk jurnal tersebut. Seperti pada gambar berikut di bawah ini. Nah, print jurnal umum kita pilih ke layar, terus kita sesuaikan dengan printernya. Ini kalau mau dicetak kita pilih print, sesuaikan dengan jenis printer. Ini sementara kita pilih aja untuk yang cetak di layar, terus diklik tombol OK. Setelah diklik tombol OK, nanti akan muncul voucher yang kita masukkan berdasarkan jurnal tadi. Nah, ini vouchernya seperti ini dari hasil masukkan jurnal tanggal 1 Agustus 2006. Jurnalnya kan kas di perusahaan pada modal Stekom. Kas di perusahaan sebesar 10 juta di debit, modal Stekom juga 10 juta, posisinya di kredit. Ini untuk kalau pos dan cetak. Langsung mencetak sesuai dengan jurnal. Saya lanjutkan mengenai perbaikan jurnal. Tadi ada tombol ubah jurnal. Untuk mengedit baris item, jadi satu baris debit atau satu baris kredit, klik dan sorot baris item yang diinginkan pada tabel garis. Dan perincian baris item akan ditampilkan di bidang di atas tabel garis. Selanjutnya tinggal kita ubah mana yang diperlukan. Sorot jumlah tersebut dan buatlah perubahan yang diinginkan untuk jumlah debit atau kredit. Kalau sudah diadakan perubahan, tinggal kita enter. Jadi sama halnya untuk memasukkan pertama tadi, untuk perubahan juga nanti tinggal kita klik 2 kali yang diinginkan diperbaiki, otomatis masuk ke dalam kode rekening atas tadi, mana yang mau dirubah, selesai tinggal kita lanjutkan dengan klik enter, nanti akan masuk. Kalau untuk diinginkan menghapus baris item, tinggal kita klik dan sorot baris item yang diinginkan pada tabel garis. Selanjutnya diklik hapus jurnal. Di sini untuk menghapusnya per baris. Jadi kalau ingin menghapus debit dan kredit, berarti untuk diklik yang debit, hapus, terus klik yang kredit juga dihapus. Nah, ini mengenai cara memasukkan transaksi ke dalam entry jurnal umum Value Plus. Jadi intinya tadi masuk pada buku besar, silakan pilih yang entry jurnal, silakan diisi tanggalnya, silakan dipilih yang debit, nominalnya debit di enter, silakan pilih yang kredit, nominal tulis di kredit di enter, terus pos. Setelah pos silakan dilanjutkan transaksi berikutnya. Nah, di sini masih ada beberapa transaksi pada Agustus. Silakan untuk dimasukkan seperti pada contoh tadi langkahnya. Ini pada tanggal 2 Agustus, silakan dimasukkan sewa dibayar di muka pada kas. Tanggal 3 Agustus, kas pada pendapatan jasa servis. Tanggal 4 Agustus, silakan dimasukkan peralatan bengkel pada kas. Tanggal 8 perlengkapan bengkel pada kas. Untuk yang tanggal 10
Silakan dimasukkan kendaraan pada hutang lain-lain dan kas. Tanggal 14 peralatan bengkel pada hutang usaha dan kas. Tanggal 16 kas pada pendapatan jasa servis sebesar 2.500.000. Tanggal 18 hutang usaha pada kas sebesar 100.000. Ini untuk sesuai dengan tata urutan yang kemarin. Kalau untuk memasukkan jurnal ini sebelumnya kan harus ada kelompok-kelompok rekening. Jadi untuk kelompok rekening kemarin sudah dipraktekkan, di mana kelompok rekening itu ada kas di perusahaan, ada modal stekom, ada sewa dibayar di muka, ada pendapatan jasa servis, ada peralatan bengkel, dan seterusnya. Termasuk hutang usaha harus ada. Jika kok belum ada, silakan untuk dimasukkan kelompok rekening seperti cara teori yang kemarin. Jadi kalau belum ada, silakan dimasukkan pada buku besar, masuk daftar rekening. Nah, silakan dimasukkan yang tanggal 19 Agustus, kas dan piutang usaha pada pendapatan jasa servis. Berikutnya tanggal 20 biaya gaji pada kas, tanggal 22 kas pada piutang usaha, tanggal 25 perlengkapan bengkel pada kas, tanggal 27 kas pada pendapatan lain-lain, tanggal 28, maaf ini ya, harusnya yang bawah tanggal 28, hutang lain-lain pada kas, terus yang tanggal 30 dibayar biaya umum sebesar 500.000. Jurnalnya biaya lain-lain pada kas, terus tanggal 31 kas pada pendapatan jasa servis. Masing-masing silakan dimasukkan, diganti tanggal, dimasukkan debit, enter, kredit, enter, pos. Terus ganti tanggal, masukkan debit, enter, kredit, enter, masukkan pos. Kalau pengen dicetak ya silakan pakai pos dan cetak. Kalau jadi kesalahan ya tinggal diubah. Kalau mau dihapus tinggal diklik, barisnya masuk hapus jurnal. Setelah selesai, semua jurnal dimasukkan. Untuk menampilkan jurnal umum yang dientry secara keseluruhan atau mencetak entry jurnal, klik menu laporan, pilih laporan entry jurnal. Jadi menu laporannya berada di atas. Ini kalau gambarnya menu laporan di sini. Pilih yang laporan. Nah, ini menu laporan. Pilih menu laporan. Di bawah menu laporan silakan dipilih laporan entry jurnal. Silahkan diperhatikan entry jurnalnya. Jadi yang mau ditampilkan itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Terus diklik tombol OK. Setelah di OK, nanti itu akan muncul semua jurnal yang tercakup di dalam tanggal awal sampai dengan tanggal akhir sesuai dengan aturan pada setting laporan entry jurnal. Nah, bisa dipahami. Jadi pertemuan hari ini intinya mengenai lab akuntansi keuangan 1 masih value plus supirnya. Bagaimana cara untuk entry jurnal.
Bisa ya memahami? Saya berikan secara ringkas. Sudah saya jelaskan tadi dari entry jurnal, ini saya berikan secara ringkas supaya lebih memahami lagi mengenai entry jurnal pada Value Plus. Jadi memasukkan jurnalnya silahkan. Value Plus tentunya sudah dijalankan. Rincian perusahaan sudah ada, kelompok rekening juga sudah siap. Kalau kelompok dan nama-nama rekening sudah siap, sudah bisa dilaksanakan untuk mencoba yang entry jurnal. Masuk entry jurnal, diklik buku besar, terus pilih yang entry jurnal, betul. Setelah pilih yang entry jurnal, muncul gambar seperti apa? Seperti yang ada di layar sekarang. Nah, betul seperti ini. Apa yang perlu dikerjakan setelah muncul ini, entry jurnal? Silahkan dimasukkan tanggalnya, benar. Setelah tanggal memasukkan apa? Memasukkan yang debit. Dengan cara apa memasukkan debit? Dengan cara diklik kode rekening, klik 2 kali rekening yang diperlukan. Otomatis setelah klik 2 kali nanti masuk pada kode rekening, silahkan keterangan diisi. Atau untuk keterangan itu merupakan nama rekening. Terus diisi pada kolom debit, terus di enter. Enter itu digunakan kita untuk melanjutkan baris baru. Sama halnya untuk yang kredit sama caranya ya. Dipilih kode rekening, klik 2 kali. Untuk kode rekening yang berhubungan, silakan ditulis pada kolom jumlahnya di kredit. Terus di enter. Kalau sudah di enter debit dan kredit, silahkan diperiksa. Ini yang tabel garisnya di sini. Diperiksa apakah sudah benar jurnal yang kita maksud. Kalau ini jurnal yang kita maksud kan kas di perusahaan pada modal stekom, kasnya di debit, terus modal stekomnya di kredit. Kalau sudah benar, silahkan di pos. Pos itu digunakan untuk melanjutkan tanggal berikutnya. Silahkan tanggalnya diganti. Silahkan dimasukkan debitnya. Silahkan dimasukkan kredit, debit, enter, masukkan yang kredit di enter, pos. Kalau debitnya 2 juga sama. Setelah tanggal dimasukkan, pilih kode rekening, masuk debit, di enter. Silahkan pilih kode rekening, pilih yang debit, juga di enter. Pilih kode rekening, silahkan masuk yang kredit, juga di enter. Pokoknya kita periksa jurnal yang telah dimasukkan tadi lewat enter di bagian bawah ini, di dalam tabel jurnal. Kalau sudah benar, di pos. Seandainya kok salah, tinggal kita tampilkan jurnalnya kembali di sini, silahkan diklik ubah jurnal. Klik 2 kali, nanti masuk di atas, silahkan diubah jurnalnya. Angkanya yang baru kita masukkan juga di enter, selesai di pos. Kalau hapus ya tinggal diklik baris jurnalnya, tinggal diklik tombol hapus jurnal. Kalau sudah selesai, misalkan mau menampilkan yang sudah dimasukkan tadi, dari jurnal-jurnal latihan, nah ini dari tanggal 2 sampai tanggal 18, 19 sampai dengan 30 sudah dimasukkan semua. Untuk melihat hasilnya, silahkan masuk menu laporan, pilih laporan entry jurnal. Menu laporan di mana? Menu laporan berada di atas ini. Menu kan berderet dari atas sampai berdiri di atas dari kiri sampai ke kanan. Nah, ini laporan. Diklik,
Di bawah laporan nanti ada yang dinamakan dengan pilihan laporan entry jurnal. Setelah dipilih laporan entry jurnal, silahkan untuk dipilih biarkan ke layar. Terus tentukan yang penting di sini tanggalnya. Tanggal yang mau ditampilkan. Ini contohnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2006. Kalau sudah yakin, klik tombol OK. Nanti untuk jurnal-jurnal dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 yang telah dimasukkan, itu akan dimunculkan. Nah, ini cara memasukkan jurnal di dalam Value Plus. Jadi saya harapkan pada pertemuan hari ini mahasiswa bisa memahami langkah entry jurnal. Gampang kok langkah entry jurnal. Kesimpulan dari ini, silakan masuk buku besar, pilih yang entry jurnal. Silakan kalau sudah muncul gambar, pilih ditulis, diketik tanggal dokumen, tanggal transaksi. Silakan masukkan debit enter, kredit enter, pos. Masukkan tanggal yang berikutnya, debit enter, kredit enter, di pos sampai dengan transaksi-transaksi yang diperlukan. Itu cara inputnya. Bagaimana cara menampilkan jurnal yang sudah dimasukkan, yaitu dengan pilih menu laporan, pilih laporan, entry jurnal, silahkan tanggal dari dan hingganya diisi. Jadi kesimpulannya di sini ada sebanyak 3. Yang pertama cara masuk, jadi perintah untuk bisa memasukkan jurnal, buku besar, entry jurnal. Yang kedua, cara memasukkan dengan benar. Yang ketiga, untuk cara menampilkan jurnal umum yang telah di-entry. Nah, setelah memahami bagaimana cara untuk entry jurnal pada Value Plus, silakan sekarang bisa dicoba komputer atau laptop masing-masing, dijalankan Value Plus-nya. Kalau kelompok-kelompok rekening belum dimasukkan, silakan dimasukkan lebih dulu. Terus bisa untuk dicoba materi hari ini mengenai entry jurnal. Demikian kuliah hari ini mengenai entry jurnal. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.